Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ika Padilia dengan NIM 22044111512. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD, yaitu jaringan komputer. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yakni yang pertama definisi topologi jaringan, tujuan desain topologi, jenis topologi, topologi fisik, dan topologi logik. Oke, yang pertama yaitu definisi topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai perencanaan dalam membangun sebuah jaringan yang di mana topologi ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komputer saling terhubung dengan perangkat lainnya dalam suatu ruangan. Adapun tujuan desain topologi, pemilihan topologi jaringan merupakan keputusan kritis dalam mengoptimalkan kinerja dan efisiensi kerja karena memiliki dampak besar terhadap bagaimana data dan informasi akan mengalir di dalam sebuah jaringan. Ada beberapa alasan mengapa keputusan ini penting. Yang pertama itu pengaruh terhadap kinerja, yang kedua itu skalabilitas, keamanan, ketersediaan dan redundansi, biaya implementasi dan pemeliharaan, fleksibilitas dan adopsi teknologi baru, kesesuaian dengan kebutuhan bisnis atau organisasi, efisiensi energi, dan yang terakhir itu manajemen dan pemeliharaan. Jenis-jenis topologi. Ada dua jenis topologi. Yang pertama itu topologi fisik dan topologi logik. Topologi fisik yaitu topologi yang secara fisik, tata letak atau kedudukan setiap komputer atau device yang terhubung dapat menggunakan media komunikasi. Dibagi menjadi 5, yang saya bahas ada 5. Yang pertama itu topologi ring, topologi bintang, topologi mesh, topologi tree, dan topologi bus. Yang kedua itu topologi logik atau logical topologi, yaitu topologi yang menggambarkan cara akses yang digunakan oleh setiap komputer atau device yang terhubung ke dalam jaringan. Ada dua, yaitu Ethernet dan token ring. Oke, kita masuk pada topologi fisik. Yang pertama yaitu topologi ring. Topologi ring atau lebih dikenal dengan topologi cincin adalah sebuah tipe topologi jaringan yang setiap simpulnya terhubung dengan dua simpul lainnya di dalam jaringan. Dan simpul pertama dan terakhir saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cincin. Adapun kelebihan dari topologi ring yang pertama yaitu semua komputer memiliki hak yang sama, yaitu bisa sebagai klien dan server serta tidak membutuhkan kendali pusat. Yang kedua yaitu menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sampai perangkat tujuan. Yang terakhir itu aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Adapun kekurangan dari topologi ring yaitu sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer karena semua komputer harus disetting ulang pengaturan jaringannya. Kemudian yang kedua, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain, apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Yang terakhir yaitu kegagalan satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Yang kedua yaitu topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Adapun kelebihan dari topologi star yang pertama itu kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan station yang terpaut.
Yang kedua yaitu tingkat keamanannya termasuk tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Akses kontrolnya terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Yang terakhir itu paling fleksibel. Adapun kekurangan dari topologi star yaitu jika not tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Kemudian boros dalam pemakaian kabel, kemudian hub jadi elemen kritis karena kontrolnya terpusat. Kemudian peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Kemudian jaringan tergantung pada terminal pusat. Kemudian jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Kemudian biaya jaringan lebih mahal daripada topologi bus atau ring. Yang ketiga yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer tidak berpengaruh pada komputer lain atau berpengaruh pada jaringan. Ada dua jenis topologi mesh. Yang pertama itu topologi mesh Valley Connect, yang kedua itu topologi mesh Partial Connect. Kelebihan dari topologi mesh sendiri yaitu dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Topologi mesh meningkatkan keamanan data yang di-sharing dalam jaringan komputer tersebut. Topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Kemudian keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Kemudian terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang terakhir, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Adapun kekurangan dari topologi mesh yaitu proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Kemudian, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Kemudian, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang terakhir, biaya yang lebih besar memelihara hubungan yang berlebih. Yang keempat itu topologi tree. Topologi tree adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan dua topologi berbeda, yakni topologi star dan bus. Metode ini menghubungkan beberapa topologi star dengan sebuah topologi bus yang berperan sebagai tulang punggung atau backbone. Karakteristik dari topologi tree sendiri adalah antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Kemudian pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. Kemudian di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebagai topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada tiap tingkatan. Kemudian kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Adapun kelebihan dari topologi tree yang pertama itu mudah mengembangkan menjadi jaringan yang luas, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan, kemudian manajemen data yang baik. Kekurangan dari topologi tree sendiri adalah kinerjanya yang lambat. Hub menjadi peran penting, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Kemudian, jika komputer yang ada di tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Kemudian selanjutnya yaitu topologi bus.
Topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan servernya terhubung. Adapun kelebihan dari topologi bus yaitu irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi sehingga terpusat. Kemudian instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. Kemudian mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambah klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lain. Kemudian kecepatan pengiriman data yang tinggi. Dan terakhir itu irit biaya karena irit kabel. Adapun kekurangan dari topologi bus sendiri adalah jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Kemudian dibutuhkan repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Dan terakhir itu sering terjadi tabrakan data. Oke, kita masuk pada topologi logik atau logical topologi. Yang pertama itu Ethernet. Ethernet adalah sebuah topologi logik yang merupakan standar umum dalam menghubungkan kabel ke jaringan komputer untuk berbagi data. Ethernet dapat digunakan pada model line, tree, atau star. Datanya dapat ditransmisikan menggunakan kabel twisted pair, kabel koaksial, atau kabel fiber optik pada kecepatan 10 Mbps sampai 100 Mbps, hingga mampu mencapai 1 Gbps. Kelebihan dan kekurangan dari Ethernet. Kelebihan Ethernet yaitu performa kecepatannya mencapai 100 Mbps sampai 1 Gbps. Kemudian untuk bentuk rangkaiannya itu cukup sederhana. Kemudian mudah dalam pemakaiannya. Adapun kekurangan dari Ethernet yaitu dalam hal pengiriman data sering terjadi tabrakan data atau collision. Kemudian jika banyak yang menggunakan kinerjanya akan menurun. Kemudian yang kedua itu token ring. Token ring adalah suatu topologi logik yang cara akses pada sebuah jaringannya berbasis teknologi yang berbentuk gelang. Datanya dapat ditransmisikan menggunakan kabel twisted pair atau kabel fiber optik pada kecepatan 4 MB per second sampai 16 MB per second. Adapun kelebihan dari token ring sendiri yang pertama yaitu desainnya sederhana, kemudian meminimalisir tabrakan data, aliran data lebih cepat, kemudian waktu akses lebih optimal. Kemudian kekurangan dari token ring sendiri yaitu yang pertama, jaringan terpengaruh oleh penambahan atau pengurangan jumlah komputer. Yang kedua, jaringan terpengaruh jika satu komputer bermasalah. Kemudian yang terakhir itu pengaturan ulangnya sulit. Oke, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi adalah topologi jaringan adalah sebuah bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Topologi jaringan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama topologi star, topologi bus, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.